Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 11S24007 dari kelas IF1. Di sini saya akan menjelaskan video penjelasan praktikum pertama algoritma dan struktur data dengan topik review PBO. Nah, Eh, s- saya akan langsung menjelaskan pada bagian code-nya. Jadi, yang pertama itu adalah tujuan program. Nah, jadi, tujuan program ini tuh dibuat adalah untuk melakukan operasi dasar matriks, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Jadi, user bisa menginput beberapa matriks, terus program akan menampilkan dan mengoperasikan matriks-matriks tersebut sesuai pilihan user. Nah, jadi struktur programnya ini terdiri dari dua file. Yang pertama itu adalah matrix.java, yang mana matrix.java ini adalah kelas yang menyimpan data matriks dan cara mengoperasikannya. Kemudian ada matrix app.java, ini adalah program utama yang berinteraksi dengan usernya. Oke, saya akan mulai menjelaskan yang pertama yaitu matrix.java. Di sini ada beberapa variabel yang disimpan. Di sini kita lihat pertama variabel yang disimpan yaitu ada judul, yaitu nama matriks, misalnya A atau B. Kemudian ada baris, kolom, ini ukuran matriks, dan ada data array 2D yang menyimpan angka-angka matriksnya. Kemudian di sini ada beberapa konstruktornya, yang mana di sini ada matriks, string, judul, integer baris, integer kolom. Nah, ini akan dipanggil saat kita membuat objek baru, yang mana tugasnya ini adalah yang pertama untuk simpan judul, baris, kolom yang diberikan. Kemudian di sini ada memberikan array 2D dengan ukuran yang sesuai. Nah, kemudian di dalam kode ini kita juga menggunakan metode setter dan getter. Nah, di yang pertama itu adalah metode setter, sini void set nilai integer i, integer j, integer vol, data i, j sama dengan vol. Nah, jadi ini isi nilai matriks di posisi baris i kolom j. Nah, kemudian ada getter nilainya integer i, integer j. Nah, ini kita mengambil nilai dari posisi baris i kolom j. Kemudian kita masuk ke void tampilkan atau metode tampilkan di sini. Nah, jadi di sini ada seperti biasa yaitu system out println matrix plus judul plus. Nah, jadi ini adalah formulanya untuk menampilkan. Di sini kita mencetak isi matriks ke layar. Caranya itu adalah dengan yang pertama, kita cetak judul dulu, yaitu matriks A. Nah, kemudian kita loop semua barisnya, dan di setiap baris loop semua kolom dan cetak angkanya. Kemudian di sini kita memberikan spasi antar angka, new line, tiap akhir barisnya. Nah, kemudian kita masuk ke operasi matriks. Di sini ada beberapa metode operasi matriks yang digunakan, yaitu yang pertama adalah jumlah dua matriks. Jadi, yang pertama itu adalah tambah matriks M. Jadi di sini kita jumlahkan matriks ini dengan matriks M, kemudian hasilnya matriks baru dengan ukuran yang sama, dan rumusnya di sini adalah hasil IJ, dis IJ plus M IJ. Kemudian kita kemudian di sini return hasilnya nanti. Selanjutnya kita masuk ke operasi yang selanjutnya yaitu kurangi dua matriks. Di sini kita lihat matriks kurang matriks M ini sebenarnya sama, cuman di sini kita ganti operasinya aja. Nah, jadi kurangi matriks ini dengan matriks M. Kemudian hasilnya matriks baru dengan ukuran yang sama. Dan rumusnya juga kita masukkan yaitu hasil IJ dis dis data IJ dikurangi M datanya. Kemudian operasi yang terakhir yaitu perkalian. Perkalian matriks, kalikan dua matriks. Nah, di sini matriks kali matriks M, matriks hasil, di sini kita lihat kita mengalihkan matriks ini dengan matriks M. Kemudian hasilnya adalah matriks baru dengan ukuran baris dis dikali kolom M. Nah, rumusnya juga tidak jauh beda yaitu hasil IJ em, sama dengan jumlah atau sum dari dis IK eh, M dikali MK dikali M
data, M datanya ini dikali K kali J. Nah, jadi di sini membutuhkan 3 loop karena harus menghitung dot produknya. Kemudian kita return, terakhir kita tutup dengan return hasil. Nah, begitulah penjelasan dari matrix.java-nya ini. Jadi di sini kita hanya menyimpan kelas-kelasnya aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan selanjutnya itu adalah matrix app.java. Nah, ini saya akan menjelaskan bagian kodenya satu persatu, yaitu pertama kita inisialisasi dulu. Jadi di sini kita membuat scanner untuk membaca input. Kemudian kita baca jumlah matriks yang akan dibuat. Nah, selanjutnya kita juga menyiapkan tempat penyimpanannya atau array matriksnya di sini. Di sini ada array matriksnya di sini untuk tempat penyimpanannya. Jadi ini menyimpan objek matriks. Kemudian ada string konfirmasi. Ini untuk menyimpan pesan konfirmasinya. Kemudian ada input matrix atau loop. Di sini untuk setiap matriks kita membaca judul, kemudian jumlah baris, jumlah kolom, kemudian kita bikin objek matriks baru. Nah, jadi di sini loopnya ini bersarang untuk isi nilai setiap elemennya. Nah, setelah itu kita simpan objeknya ke dalam array. Nah, setelah setelah menyimpan objeknya ke dalam array, kita juga simpan pesan konfirmasi, yaitu dia belum dicetak seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke input target. Nah, di input target ini kita membaca 3 angka, yaitu target 1, target 2, dan juga target 3. Di mana target menentukan matriks mana yang mau dioperasikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tampilkan matriks target. Di sini ada tampil matriks target 1, target 2. Jadi di sini kita menampilkannya yaitu juga menggunakan kata kunci yaitu sistem out print len. Ini kita tinggal masukkan aja sistem out print len, sistem out print matriks ke ditambah target 1, kemudian matriksnya array target 1 dikurang 1, kemudian kita tampilkan. Begitu juga dengan target 2. Sini sama, cuman kita ganti aja targetnya. Selanjutnya kita ke operasi penjumlahan. Nah, di operasi penjumlahan ini ya sama aja sih sebenarnya karena di sini untuk menampilkan. Jadi kita tinggal tampilkan yang udah kita inisialisasi tadi di matrix.java-nya. Pertama di sini operasi penjumlahan, jumlahkan target 1 dengan target 2, kemudian tampilkan hasilnya. Begitu juga dengan pengurangan, kurangkan target 1 dengan target 2, kemudian tampilkan hasilnya. Begitu juga dengan perkalian 3. Nah, tapi bedanya di operasi perkalian ini kita menggunakan try catch. Nah, jadi kita coba mengakses matriks target 3. Kalau ada, kalikan target 1 kemudian dikali target 2 dan juga dikali target 3. Lalu kita tampilkan. Nah, kalau nggak ada, akan muncul tangkapan error atau akan tercetak pesan tidak tersedia seperti ini. Eh, Setelah itu, seperti biasa kita tutup dengan close. Sini, kita tutup scannernya dengan close. Jadi, begitulah penjelasan kode ini. Nah, jadi yang penting kita pahami di sini adalah kenapa konfirmasi nggak langsung dicetak, itu supaya output nggak keluar di tengah-tengah user ngetik. Nah, semua output itu harus muncul setelah semua inputnya selesai. Nah, kemudian kenapa kita tadi pakai array 2 dimensi, itu karena matriks kan punya baris dan juga kolom. Jadi butuh array 2D untuk menyimpan elemen-elemennya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaannya tadi, kenapa target dikurangi satu waktu akses array? Karena array mulai dari indeks 0, tapi user input mulai dari 1. Jadi target 1 itu sama dengan array indeks 0. Nah, yang paling penting lagi di sini tadi, kenapa kita menggunakan try catch di sini? Kita pakai try catch di target 3 itu karena user bisa aja masukin target yang nggak ada. Nah, dengan try catch program nggak crash dan bisa kasih pesan error yang jelas seperti ini kan. Kalau dia nggak ada bakal ditampilkan pesan error yaitu tidak tersedia. Kemudian kita di sini menggunakan
perkalian matriks dengan 3 loop. Nah, ini kenapa? Karena perkalian matriks bukan tinggal kalikan elemen yang sama posisi. Jadi kita harus menghitung dulu dot produknya, kemudian kita ambil baris dari matriks pertama dan kita eh, kalikan dengan kolom dari matriks kedua. Selanjutnya kita jumlahkan hasilnya seperti eh, penghitungan matriks seperti biasa. Jadi konsep object oriented programming yang diterapkan di sini itu adalah yang pertama itu kelas dan objek ya. Jadi matriks adalah kelas. Nah, setiap kali new matrix itu bisa bikin objek. Kemudian ada tadi constructor juga. Nah, jadi metode khusus untuk inisialisasi objek. Kemudian ada encapsulation. Ini adalah data matrix yang disimpan di dalam kelas. Kemudian diakses lewat metode array of objects, yaitu array matrix tadi yang buat menyimpan banyak objek matrix dan exception handling atau try catch untuk tangani error dengan elegan. Nah, jadi kita coba untuk mengcompile kode ini untuk membuktikan apakah kode ini berhasil atau apakah kode ini berjalan dengan baik. Kita file, ini kita masukkan sesuai yang ada pada modul. Oke, kita sesuaikan dengan yang ada pada modul ya, teman-teman. Satu A, dua, dua, satu A, dua, dua, kemudian kita masuk lagi, satu, dua, tiga, empat, satu, tiga, empat, satu, satu, tiga. Nah, jadi outputnya akan keluar. Nah, yang pertama buat matriks ke-1 dengan ukuran 2 kali 2 dan judulnya A. Dan matriks ke-1, matriks A, 1, 2, 3, 4. Matriks ke-1, yaitu matriks A itu nah, diinisialisasi seperti ini. Kemudian hasil penjumlahan matriks ke min 1 dengan ke min 1, matriks A, 2, 4, 6, 8. Kemudian hasil pengurangannya juga di sini. Nah, jadi hasilnya hasil pengurangannya ini dan matriks ketiga index 2 out of bounds for length 1, matriks ketiga tidak tersedia. Nah, jadi berhasil ya sesuai dengan yang ada pada modul juga ini membuktikan bahwa kodenya berjalan dengan sempurna. Baiklah, mungkin cukup sekian video penjelasan praktikum pertama, algoritma dan struktur data yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Terima kasih.